kami punya ya Tuhan, hati yang seorang hamba Tuhan yang merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami sangat perlu Engkau Tuhan Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami membuka hati kami Bapa. Biar Engkau boleh berbicara Tuhan lewat firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami, menasihati kami. Dan kami percaya Tuhan, dan hamba berdoa, setiap kebenaran firman-Mu akan Tuhan bangkit iman-iman kami di dalam Engkau Kristus Yesus Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba dengan darah Yesus. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu dan pakailah hamba yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk Kau boleh berkarya dengan ide, dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan berkati. Karena kami berjumpa dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom semuanya juga jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali mendengarkan lewat YouTube ataupun yang juga dengan setia boleh beribadah bersama kami Gereja His Grace Church Jakarta. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk namanya kepada bulan Oktober ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi hitungannya udah masuk Desember, kita persiapan dan kita merayakan Natal. Bagi saya bulan Oktober itu adalah bulan spesial bagi saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada pelangi yang indah di dalam bulan Oktober itu. Kenapa dikatakan pelangi? Mungkin ada yang bertanya, kok pelangi gitu kan ya? Karena beberapa tahun waktu saya masih kecil, beberapa puluh tahun lah ya, waktu saya masih kecil itu, papa saya itu dipanggil Tuhan dan dikuburkan 1 hari sebelum saya ulang tahun. Tapi di beberapa waktu puluh tahun ke depan Tuhan memberikan suatu penghiburan di mana saya dipercaya menjadi seorang ibu. Makanya saya sebut dengan bulan pelangi, ya kan? Jadi 1 hari sebelumnya saya mengalami suatu kesedihan karena waktu masih kecil papa saya dipanggil Tuhan 1 hari sebelum ulang tahun saya, tetapi beberapa puluh tahun ke depan saya dipercayakan menjadi seorang ibu dengan melahirkan anak saya dan kemudian saya ulang tahun. Jadi kita percaya di balik air mata pasti ada sukacita. Di balik kesedihan pasti ada kegembiraan yang Tuhan berikan. Amin Bapak Ibu. Diizinkan kita untuk melewatinya sehingga kita dapat melihat kebaikan Tuhan. Dapat melihat keindahan karya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena saya percaya Bapak Ibu, Saudara, kita semua dapat berdiri tegap sampai pada hari ini. Itu karena kasih karunia dan kekuatan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel Bapak Ibu, selama 40 tahun di padang gurun, iya kan? Bapak Ibu pernah nggak menghayati bangsa Israel selama 40 tahun? Alkitab mengatakan kasut mereka itu nggak pernah rusak, nggak pernah lecet. Iya kan? Kita baca firman Tuhan ya, saya bacain, saya nggak tampilkan ayatnya supaya bukan karena kata Pastor Loli, tapi firman Tuhan yang katakan. Dalam Ulangan 29 ayat 5 dikatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Ya kan? Alkitab yang mengatakan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan sebagaimana selama 40 tahun bahwa pakaian mereka tidak pernah rusak. Bahkan sepatu kasut mereka tidak rusak. Kita aja pakai sepatu sandal berapa tahun kemudian mau dia harganya mahal, rusak ya Pak ya. Benar ya? Tapi ini luar biasa. Makanya perjalanan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Bahkan juga pada saat mereka dalam suatu keadaan tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu pernah nggak menghadapi satu hal, maju ke kanan nggak bisa, ke belakang juga mundur nggak bisa, ke kanan kiri juga mentok. Hanya ada jalan keluar daripada Tuhan. Demikian juga bangsa Israel. Saat mereka menyeberang di depan laut Teberau, Bapak Ibu, benar ya? Di belakang tentara Mesir, Raja Firaun yang mengejar, mau kemana? Tetapi Alkitab juga menceritakan bagaimana akhirnya bangsa Israel dapat menyeberang laut Teberau. Dan Alkitab juga mengatakan seluruh tentara Raja Firaun, Raja Mesir, akhirnya mati di telan laut Teberau. Luar biasa bukan Bapak Ibu, penyertaan Tuhan. Karena kita percaya dalam segala hal, mau keadaan apapun, di balik air mata ada sukacita. Pada saat kita tidak menemukan jalan apapun, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Amin. Seperti lagu tadi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Ya kan? Kalau kita berjumpa dengan jalan dan kebenaran itu, maka saat tidak ada jalan, ada jalan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Nah, firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah diberi judul Who am I? Siapa saya?
Judulnya tepatnya adalah Siapa Saya di Hadapan Tuhan. Amin. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 17. Yohanes 15 ayat 13 sampai 17. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk menghormati firman Tuhan. Kita boleh berdiri. Yuk, mari berdiri kita bersama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan kita baca. 3, 2, 1. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk boleh kita duduk kembali. Saya menulisnya ini mempersiapkannya dengan tulisan merah bukan karena saya lagi marah Bapak Ibu. Tetapi tulisan merah ini menunjukkan bahwa Yesus yang berbicara. Jadi saya buatlah seperti itu supaya kita punya gambaran, oh ini adalah perkataan Tuhan. Oh ini adalah tulisan yang dituliskan oleh para rasul. Tetapi ini adalah perkataan Tuhan. Sehingga saya menuliskannya dengan tulisan merah. Nah, ada 4 hal yang akan kita bahas, kita akan pelajari satu persatu, dan saya berdoa kembali, firman Tuhan ini akan menjadi rema dan akan menjadi kekuatan. Ada iman-iman yang tumbuh, yang bahkan dibangkitkan dan hidup kembali. Amin. Di pertama di ayat 13 dikatakan tadi apa? Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya kan? Perikop dari firman Tuhan yang baru kita baca adalah perintah untuk saling mengasihi. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitabnya, maka akan ada perikop perintah untuk saling mengasihi. Judul kita adalah Who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Maka adalah hal yang pertama, saudara dan saya harus sadari bahwa saudara dan saya adalah wujud kasihnya Bapa. Saudara dan saya adalah perpanjangan kasihnya Bapa bagi dunia ini. Saya ulangi lagi. Saudara dan saya adalah wujud kasihnya Bapa, bentuk kasihnya Bapa. Saudara dan saya adalah perpanjangan kasihnya Bapa. Katakan amin. Mengapa saudara? Karena kalau kita melihat keadaan dunia ini, sesungguhnya keadaan yang ada adalah krisis kasih. Saya ulangi lagi, keadaan dunia ini sebenarnya kita bisa melihat mungkin dalam lingkungan kita kami penuh kasih. Tetapi keadaan dunia ini sebenarnya mengalami krisis kasih Bapak Ibu. Kita buka yuk firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan demikianlah firman Tuhan, perikopnya keadaan akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Di ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mungkin Bapak Ibu mengatakan dalam firman Tuhan di ayat 1, sering kita mendengarkan pada hari-hari terakhir. Maksudnya apa ya Pastor Roli? Dari dulu dibilang hari-hari terakhir. Yang dimaksud dengan hari-hari terakhir itu adalah di mana sejak kenaikan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus sampai nanti Yesus datang kedua kali. Itu yang dimaksud dengan hari-hari terakhir.
Surat ini Timotiusnya adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada murid yang dikasihnya Timotius untuk memberi kekuatan supaya Timotius tetap kuat di dalam pelayanan. Jadi yang dimaksud dengan hari-hari terakhir adalah sejak Yesus naik ke surga, pencurahan Roh Kudus sampai dengan Yesus datang kedua kali. Itu yang dimaksud dengan hari-hari terakhir Bapak Ibu. Jadi kalau kita membayangkan hari-hari terakhir waktu pada saat zaman rasul-rasul atau 30 tahun yang lalu, waktu orang tua kita dan zaman sekarang, hari-hari terakhir itu akan lebih dekat dengan hari-hari kita. Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Hari-hari terakhir walaupun tidak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Dikatakan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Tetapi dikatakan di sini bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Makanya kalau kita melihat kehidupan saat ini, mungkin istilahnya gambarannya banyak hal yang terjadi. Bukan hanya maaf tanda kurung, orang-orang yang berkekurangan saja mengatakan sulit banget ya cari duit sekarang. Mungkin para pengusaha-pengusaha, orang-orang yang banyak duit, juga orang-orang kaya juga mengatakan kayaknya susah ya sekarang cari duit. Benar ya? Masa-masa sukar. Karena udah dikatakan di dalam Alkitab, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau di zaman dulu yang saya dengar dari cerita para senior-senior, mencari kerja untuk mencapai jabatan tertentu cepat gampang. Benar ya Bapak Ibu ya? Zaman sekarang persaingannya sulit. Banyak hal, mau dia jaminan tamatan S2 pun belum tentu. Ya kan? Karena terjadi masa sukar, sulit. Siapa yang merasakan seperti itu? Dan juga mungkin pernah mengatakan itu. Karena itu sudah dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya kan? Dan di ayat 2 dikatakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mencintai dirinya sendiri artinya lebih kepada mementingkan dirinya. Egonya lebih tinggi. Yang penting diri saya aman. Tapi saya percaya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara dan saya tidak seperti itu. Amin. Amin. Tapi ini dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Karena ini dunia ini mengalami krisis kasih Bapak Ibu. Dan menjadi hamba uang. Bukan berarti uang tidak perlu. Tanpa uang kita nggak bisa mengerjakan. Kita butuh uang. Benar ya Bapak Ibu? Kita perlu uang untuk menyenangkan keluarga kita. Untuk beli pakaian, sepatu, untuk kebutuhan kita. Tapi kita tidak menjadi hamba uang. Katakan amin. Ada orang bilang begini, wah saya nggak punya duit, rasanya pusing banget, hampir mau mati. Ya, kadang ada yang pernah bilang begitu ya, tapi saya percaya bukan di sini. Ya kan? Artinya kita butuh duit, tapi bukan berarti duit yang menguasai kita. Tapi di sini dikatakan menjadi hamba uang. Tidak segala sesuatunya kita kerjakan untuk, artinya bukan uang yang menguasai kita, tapi kita yang mengatur keuangan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tidak menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi, who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Poin yang pertama, saudara dan saya harus mengasihi bahwa saudara adalah wujud kasih Bapa akan dunia ini. Perpanjangan kasih Bapa. Karena dunia ini krisis akan kasih. Keadaan manusia akhir zaman. Menyombongkan diri. Wah, itu karena kehebatan saya. Kalau bukan karena saya, nggak mungkin dia bisa seperti itu. Banyak kita mendengarkan seperti itu. Benar ya Bapak Ibu ya? Menyombongkan diri. Padahal segala sesuatu yang kita terima, kita bisa berdiri tegap, itu karena Tuhan. Kita bisa diberkati dengan kekuatan Tuhan, menikmati segala sesuatunya itu karena Tuhan. Amin. Mereka akan menjadi pemfitnah, dikatakan. Ada yang berkata seperti ini, Bu Penloli gitu kan ya, saya difitnah nih sama keluarga saya sendiri gitu kan ya. Saya difitnah sama keluarga saya sendiri. Jangan sedih saudaraku. Ya kan? Karena itu berarti menggenapi firman Tuhan. Karena sudah dikatakan di dalam Alkitab dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dengan perikop keadaan akhir zaman. Ya kan? Jadi kalau saudara saat ini mungkin ada yang sedang difitnah oleh keluarganya atau saudara, bersyukurlah karena saudara menggenapi firman Tuhan. Amin. Ya kan? Karena dikatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Zaman dulu orang tua saya bercerita kalau orang tuanya kedipkan mata aja udah ngerti artinya diam gitu ya. Tapi zaman sekarang anak-anak dikedipkan mata apa gitu kan ya. Karena itu sudah gambaran. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tetapi kita sebagai orang tua tetap harus mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Amin. Kita tetap harus berusaha untuk boleh mengajar tentunya dengan kasih kebenaran-kebenaran dan tidak tahu berterima kasih. Banyak kita lihat dalam kehidupan ini, banyak orang yang lupa kepada kulitnya, bahasanya, tidak tahu berterima kasih. Kembali lagi, siapa saya di hadapan Tuhan? Who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Kita adalah
Wujud kasih Bapa, perpanjangan kasih Bapa akan dunia ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Dikatakan lagi tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Kalau kita lihat di luar sana, anak-anak Tuhan pun lebih mementingkan, dia sudah menyakiti saya, ngapain saya ampuni, maaf, ngapain saya maafi. Pernah nggak Bapak Ibu menjumpai seperti itu? Pernah ya? Itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius 3, bahwa tidak suka berdamai. Nggak mau, lebih mementingkan dirinya, gengsinya, seperti itu. Ya kan? Tidak suka berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Jadi kalau Bapak Ibu dijelekan, berarti Bapak Ibu sedang menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Tetap bersyukur, tetap punya hati yang mengampuni dan mengasihi. Karena sudah dikatakan di firman Tuhan. Amin. Amin. Tidak dapat mengekang diri. Mengekang diri artinya nggak bisa menahan. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Apa buah roh Bapak Ibu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, 9 buah roh ini dibentuk bukan dalam waktu sekejap. Membutuhkan proses waktu yang cukup panjang Bapak Ibu. Tidak dalam setahun, 2 tahun kita dibentuk menjadi orang yang penuh sabar. Tidak dalam waktu setahun kita dibentuk menjadi orang yang menguasai diri dengan kuat. Tetapi dengan waktu dan proses itu kita dibentuk menjadi pribadi yang menghasilkan buah roh yang matang. Dikatakan apa? Tidak dapat mengekang diri. Ini sudah dikatakan garang. Wah, rasanya kalau kita dilecehkan, rasanya pengen hantam gitu ya, kalau orang Sumatera katakan ya gitu ya. Langsung emosi, mungkin lagi di jalan, mobil kita disenggol, rasanya pengen keluar gitu ya, padahal mobilnya diasuransi. Tetapi inilah keadaan yang dikatakan keadaan akhir zaman Bapak Ibu. Berlaga tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sekali lagi, pada hari ini, who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Kita diingatkan bahwa saudara dan saya adalah wujud kasih Bapa. Perpanjangan kasih Bapa akan dunia ini. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan di saat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Waktu tahun lalu kita menghadapi suatu keadaan COVID yang luar biasa. Benar ya Bapak Ibu? Rasanya hampir nggak tahu mau kemana. Benar ya? Banyak orang-orang yang mengalami PHK. Yang dari gajinya 10 contoh, yang diterima cuma 2. Benar ya Bapak Ibu? Sedangkan biaya hidup tinggi, bagaimana? Rasanya ngerti banget. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, bahkan di waktu yang sulit di masa COVID itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Bangkit imannya, mengalami pertolongan Tuhan. Karena kembali lagi kita menyadari, who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Karena saudara dan saya adalah wujud kasih Bapa bagi dunia ini. Jadi Tuhan gak mau, karena saudara dan saya adalah wujud kasih Bapa. Jadi orang-orang harus melihat ada kasih Bapa, ada gambar Tuhan, ada pribadi Yesus yang hidup dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, karena dunia ini krisis akan kasih, berarti kita harus memiliki kasih Bapa. Kasih yang diajarkan apa? Kita harus dapat mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita harus dapat mengampuni orang yang melukai kita, yang memfitnah kita. Jadi kalau saudara sekali lagi mungkin sedang difitnah atau pernah mengalami fitnah, bersyukurlah. Karena firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Ini keadaan akhir zaman. Harus mengampuni 70 kali 7 kali, bukan 490 kali Bapak Ibu. Jadi jangan kita bilang, kenapa ya? Dia kan keluarga saya. Saya lakukan apa? Tetapi itu udah firman Tuhan katakan, keadaan manusia di akhir zaman. Saudara mau dibentuk menjadi memiliki pribadi karakter Kristus. Amin. Dan poin yang kedua adalah who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Kembali kita baca ayat 14 sampai 15. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Katakan amin. Jadi hal kedua yang harus saudara pegang, saudara adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Katakan, saya adalah sahabat Yesus. Satu sisi kita memang adalah anak-anak Allah. Ya Bapak Ibu ya. Tetapi dalam Injil Yohanes yang kita pelajari hari ini, yang kita dengarkan, saya berdoa mengenai sahabat Yesus ini menjadi remah bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Ilustrasinya contohnya sederhana begini Bapak Ibu.
Bapak Ibu pasti bersekolah dong ya. Kita semua bersekolah, disekolahkan orang tua. Dalam satu sekolah, dalam satu kelas ada 30 murid. Kita sebut namanya teman sekelas. Apakah semuanya di dalamnya adalah sahabat kita? Tidak kan Bapak Ibu? Tidak semua mengetahui apa yang menjadi kesukaan kita. Tidak semuanya orang tahu di mana kita tinggal, siapa yang kita suka, siapa yang kita taksir, apa yang kita rasakan. Tapi kalau sahabat, tahu nggak Bapak Ibu? Pada saat kita menghadapi satu lain hal dan berbagai hal, kita berceritanya kepada siapa? Sahabat ya. Teman belum tentu. Kalau kita lagi banyak duit, lagi jaya-jayanya banyak teman. Tapi pada saat kita lagi menghadapi satu tekanan, atau kita lagi nggak punya apa-apa, atau kita lagi mengalami kejatuhan, yang dikatakan teman itu pada menyingkir biasanya, benar ya? Biasanya yang tinggal itu adalah sahabat yang tetap terus memberikan kekuatan dan semangat. Katakan amin. Walaupun saya pernah mendengar cerita juga bahwa ada sahabat makan sahabatnya, artinya sahabat ambil pacarnya, sahabat ngambil suaminya, ada ya, tapi itu di luar sana. Tapi sahabat adalah berbeda dengan namanya teman. Dan di dalam Injil Yohanes ini, kita memiliki sahabat yang tidak pernah mengecewakan saudara saya. Katakan amin Bapak Ibu. Karena kita punya sahabat sejati yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari Amsal 17 ayat 17. Apa yang dikatakan dari Amsal 17 ayat 17? Amsal 17 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Siapa yang setuju dengan saya kalau Bapak Ibu, saudara dan saya adalah makhluk sosial? Benar kan? Siapa yang bisa melakukan sendiri? Saya mau sendiri, makan sendiri, beli baju sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Kalau gitu, kalau dibilang sendiri, ya berarti kita beli kain, kita jahit sendiri, kita kerjakan sendiri, kita pakai sendiri. Nggak mungkin kan? Kita perlu pedagang untuk beli baju kita, benar ya? Jadi kita itu butuh orang lain untuk melengkapi kehidupan kita. Karena kita makhluk sosial. Dari sini, poin kedua adalah diingatkan, who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Yesus adalah sahabat sejati bagi saudara dan saya. Sahabat sejati yang tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Pada saat kita bercerita dengan sahabat kita, siapa yang pernah merasakan kayaknya lega ya, kayaknya enak ya, walaupun mungkin sahabatnya cuma hanya ngasih solusi, ya kan, gambaran, ya kan. Tetapi pada saat kita menceritakan kepada sahabat kita yang sejati, Yesus Kristus Tuhan, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya kan, saya nggak tahu masalah Bapak Ibu gitu ya. Mungkin saat ini fine-fine aja karena lagi di gereja, ketemu dengan keluarga di dalam gereja. Ya kan, kayaknya masalah nggak ada. Tapi besok, lusa, kayaknya tantangan, tekanan itu hadir gitu kayaknya. Saat ini iman kita mungkin lagi kuat, benar ya? Kalau lagi di gereja imannya kuat, benar nggak Bapak Ibu? Kayaknya nggak ada masalah. Tapi mungkin di hari-hari selanjutnya di luar gereja ada tekanan, ada hal-hal yang menghimpit. Tetapi pada saat kita menjadikan Yesus sahabat kita, maka Dia akan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga firman Tuhan katakan dalam Matius 11 ayat 28, apa yang dikatakan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Contoh sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu punya sahabat namanya A. Bapak Ibu rasanya pengen nangis, pernah nggak mengalami seperti itu? Saya pengen ceritanya sahabat saya pengen call. Tiba-tiba sahabat saudara bilang gini, sorry ya, aku lagi ngantar mamaku. Sorry lah, aku lagi nge-gym. Benar nggak? Padahal Bapak Ibu lagi butuh nih tempat curhat. Aku pengen curhat, pernah nggak mengalami itu? Iya kan? Tetapi Yesus Kristus kita, Tuhan yang adalah sahabat kita, kapanpun kita datang, kapanpun kita pengen ngadu, kapanpun pengen kita nangis, kapanpun kita pengen ngadu. Kata Tuhan dalam firman-Nya, seorang sahabat memberi kasih setiap waktu. Mau jam 3, jam 2 kita datang kepada Yesus. Yesus selalu ada waktu. Katakan amin. Yesus selalu ada waktu buat Bapak Ibu. Jam 3 mungkin kita hubungi sahabat kita. Aduh aku pengen cerita nih. Aku pengen curhat nih. Saya pernah mengalami seperti itu. Jadi ada teman gitu. Dia pengen cerita. Tapi aku udah ngantuk. Sorry aku ngantuk gitu. Tapi aku doakan. Dia mengatakan aku sahabatnya. Karena manusia itu terbatas Bapak Ibu. Benar ya? Tetapi Yesus yang adalah sahabat sejati kita, kapanpun kita datang, Dia selalu memberikan waktu buat kita. Amin. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Saya adalah sahabat Yesus. Amin. Kapanpun kita mau bercerita,
Yesus ada mendengarkan kita. Amin. Katakan Yesus, Yesus, Engkau adalah sahabat sejatiku. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan baik secara online. Mengalami perjumpaan yang sungguh-sungguh yang menjadikan Yesus menjadi sahabat saudara. Sahabat sejati saudara. Pada saat kita bercerita kepada sahabat kita, mungkin sahabat kita memberi jalan keluar. Ini lakukan. Pernah nggak mengalami itu? Ini yang kamu lakukan. Kita nggak melakukan. Sahabat kita kesel nggak? Ya kesel kan? Udah dinasehatin, udah jangan gaul itu sama laki-laki, udah jangan gaul sama itu perempuan, tapi terus saja. Sahabat kita jadi malas, tapi pada saat kita bercerita kepada Yesus, sahabat sejati kita tidak pernah malas untuk mendengar setiap keluhan kita. Dia selalu ada memberikan waktu buat kita. Amin. Bahkan dia mengatakan dia memberikan jalan, dia memberikan ide. Makanya Bapak Ibu pernah menyadari nggak? Pada saat bercerita sama Tuhan, Yesus, ada suatu kelegaan yang Tuhan berikan. Ada hikmat, ada jalan, ada ide-ide yang terbuka. Amin. Karena saudara menjadikan Yesus sebagai sahabat saudara. Makanya firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Berlari dan tidak akan pernah lelah. Berjalan dan tidak akan pernah lesu. Katakan amin Bapak Ibu. Ada energi baru. Ada energi baru. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara diberkati kah? Saya berdoa diberkati dan dikuatkan. Walaupun mungkin firman Tuhan ini sudah biasa terdengar. Tapi saya berdoa, saudara saya mengalami perjumpaan Tuhan yang lebih dalam lagi. Who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Amin. Nah, sebagai kita seorang sahabat, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan kembali? Kita menjadi sahabat Yesus. Yesus adalah sahabat kita. Kita harus melakukan perintahnya. Amin. Amin. Kita harus melakukan perintahnya. Untuk menjadi sahabat Yesus kita harus melakukan perintahnya. Dalam kehidupan dunia orang pernah berkata begini, Bapak Ibu pernah dengar nggak? Kalau kita mau lihat siapa dia orangnya, kita lihat dengan siapa dia bergaul. Benar nggak? Kalau kita pengen tahu dia gimana, kita lihat dengan siapa dia bergaul, siapa teman-temannya, kita tahu dia. Ya kan? Nah kalau kita bergaul dengan Yesus, maka orang-orang akan tahu bahwa kita adalah sahabat Yesus. Bahwa kita adalah wujud kasih Bapa, perpanjangan kasih Bapa bagi dunia ini. Amin. Mungkin ada yang berkata, Ibu Pendeta Loli gitu, Pastor Loli, saya ini orang yang begitu banyak kesalahan. Saya ini penjahat. Saya ini banyak kegagalan-kegagalan yang saya lewati, yang saya alami. Kembali lagi. Saya ini nggak ada artinya apa-apa. Saya zero, saya nol. Tetapi pada saat saudara dan saya menghadirkan Yesus di depan kita, maka angka zero itu menjadi angka yang bernilai. Boleh pelayan Tuhan tampilkan supaya boleh dapat dimengerti dalam gambarannya. Jika angka zero itu ada angka 1 di depannya, ada angka 1 di depannya, maka angka 0 itu akan bernilai. Amin. Nggak peduli mau banyak berapa hal kesalahan yang Bapak Ibu lakukan. Nggak peduli bagaimana banyak hal nol-nol yang nggak diperhitungkan oleh manusia. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa who am I, siapa saya di hadapan Tuhan. Karena saya sahabat Yesus, karena saya memiliki sahabat sejati, maka angka 0 itu menjadi bernilai dan berharga. Bayangkan, angka 0 itu disandingkan dengan angka 1 menjadi nilai 10. Angka 0 itu mau 10 juta atau berapa menjadi angka yang bernilai. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Karena Yesus di depan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Contoh ini ilustrasi. Bapak Ibu punya PRT nih, pembantu rumah tangga. Kemudian Bapak Ibu bilang sama, Ibu mungkin bilang gini sama PRT-nya. Saya nanti mau berangkat kerja, tolong kasih makan mama saya, kasih obat, nanti anak saya tolong dikasih makan dan ingatkan belajar. Ini pengalaman saya dulu gitu, waktu mama saya masih hidup gitu ya. Saya ingatkan begitu ya. Terus kemudian, ya Ibu gitu. Tapi apakah PRT-nya tahu apa yang kita lakukan? Enggak tahu kan. Tapi kalau sahabat kita mengkol, kita kasih tahu, aduh tekanan kerjaan, aku ini lagi sulit banget. Aduh rasanya enggak enak banget. Karena kita punya sahabat, kita bisa bercerita. Sahabat kita tahu tentang keadaan kita. Oleh karena itu mari hari ini kita jadikan Yesus menjadi sahabat sejati kita. Maka dia akan memberikan kita hikmat. Maka dia akan memberikan kita pengetahuan. Maka dia akan memberikan kita kebijaksanaan. Maka dia akan menambahkan pengetahuan untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah.
Amin. Who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Pertama, saya ulangi lagi. Saudara dan saya adalah wujud kasih Bapa, perpanjangan kasih Bapa akan dunia ini. Dan saudara dan saya adalah sahabat Yesus. Bagaimana untuk menjadi sahabat? Lakukan perintahnya. Amin. Amin. Dan ayat yang ketiga yang dikatakan, poin yang ketiga yang dikatakan, ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, kita baca bersama yuk ayat 16. 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Poin ketiga, saudara dan saya umat pilihan Allah. Katakan, saya umat pilihan Allah. Katakan, saya umat pilihan Allah. Jadi saudara dan saya menjadi orang percaya, menerima keselamatan, masuk dalam rencananya itu karena pilihan Tuhan. Katakan amin. Waktu zaman saya dulu kuliah di STT, Bapak Ibu sedikit cerita ya, supaya boleh menggambarkan lebih mudah ilustrasinya. Di zaman saya sekolah teologi, angkatan pertama saya itu banyak banget Bapak Ibu diseleksi. Terus kemudian orang-orang yang pokoknya semangat banget pertama-tama menggebu-gebu gitu. Kemudian akhirnya keluar, kembali lagi ke pekerjaannya. Nah lebih kurang ada 100 orang dan kemudian pada saat itu dipilihlah tim 10. Tim 10 itu artinya tim orang yang mendoakan orang sakit. Dibilang juga pada saat itu tim Ghostbuster gitu kan ya. Nah jadi kalau ada pelayanan misalnya gembala sidang gereja lama saya nggak bisa untuk mendoakan jemaat, kita yang dipilih. Tim 10 ini dari anak-anak teologi anak misionaris. Mau mahasiswa yang lain ikut dong, saya ikut mendoakan. Nggak bisa, karena udah dipilih, ditetapkan. Tim 10, jadi satu orang, satu tim itu 2 orang. Jadi ada 5 tim. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita berdua bersama orang pusat gereja, pergi mendoakan orang sakit. Dari gembala sidang kita, utusan gembala sidang kita. Nah itu namanya tim, itu namanya pilihan. Benar ya? Atau mungkin dalam ilustrasi gambaran sederhananya adalah pada saat Paskibra nih, upacara kemerdekaan, yang naik yang bisa membawa bendera ke istana, orang pilihan nggak? Diseleksikan. Nah demikian namanya yang dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Bapak Ibu saya menyadari dengan penuh bahwa saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan, katakan amin. Ya kan, mau gimana pun kita ini umat pilihan Tuhan. Seperti tadi dalam gambaran Paskibra, yang diseleksi, yang mengikuti seleksi dengan lulus, itu yang bisa Paskibra. Ya kan, yang bisa membawa bendera. Jadi luar biasa kalau kita menyadari, who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Maka saudara akan menghargai dengan penuh bahwa saudara dan saya bukan orang-orang biasa, orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Walaupun kita boleh ada sebagaimana kita ada itu bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi semata karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau saudara menyadari, saudara umat pilihan Tuhan, maka saya percaya firman Tuhan hari ini akan membangkitkan iman-iman saudara, amin. Ada iman-iman yang dibangkitkan dalam nama Yesus. Sehingga saudara tidak akan merasa terpuruk. Saudara tidak akan pernah merasa sendiri. Karena punya sahabat yang selalu ada. Yang dikatakan tadi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Amin. Yang dikatakan apa Bapak Ibu? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan amin. Artinya saudara yang dipilih Tuhan harus menghasilkan buah. Katakan amin. Katakan saya mau menghasilkan buah. Saya mau menghasilkan buah. Amin. Dari situasi latar belakang apapun, Tuhan mau saudara dan saya menghasilkan buah. Kalau ada yang bilang, saya ini dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, berarti saudara dipilih Tuhan untuk menjadi kesaksian di tengah orang-orang yang belum percaya. Amin. Kalau saudara berasal dari keluarga, maaf kata broken home, berarti saudara dipilih Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang yang berasal dari keluarga broken home. Karena saya banyak menemui juga dalam cerita-cerita dengan hamba-hamba Tuhan senior. Dia bilang begitu, pada saya Loli, saya banyak ketemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang saya, seperti saya. Dia bilang begitu, Ibu pendeta senior ini, yang hampir lebih kurang mirip.
dengan latar belakang dia. Jadi kalau saudara sedang saat ini menghayati apa latar belakang saya, ketahuilah saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang hampir mirip dengan apa yang pernah saudara alami. Ya kan? Yang pernah saudara rasakan. Itulah yang akan menjadi kesaksian yang akan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Tidak mungkin Tuhan izinkan segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak manis, yang pahit itu kalau tidak Tuhan punya rencana di dalamnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, yes, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Apapun situasi saudara dan saya, pahit pun Tuhan bisa ubah manis. Tidak enak pun Tuhan bisa buat enak. Bahkan pada saat saudara merasa tidak ada nilainya, seperti tadi dalam gambaran, asal Yesus berada di depan, angka 0 itu menjadi bernilai. Amin Bapak Ibu. Amin. Bagaimana kita mau mengatakan saya kenyang kalau saudara tidak pernah merasa lapar? Ya kan? Kita tahu, oh ya saya kenyang ini karena saya pernah merasa lapar. Ya kan? Jadi dalam segala situasi yang dikatakan adalah Tuhan turut bekerja. Poin ketiga, who am I, siapa saya di hadapan Tuhan? Apa yang dikatakan? Saudara adalah umat pilihan Allah. Saudara menghasilkan buah. Nikmati proses itu. Suatu hari, saudara akan melihat keadaan hal saudara yang tidak enak itu dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, kita buka firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca yuk dengan kuat yuk. 3, 2, 1. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ayat ini sudah sering Bapak Ibu dengar, ya kan? Tapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah expire date. Benar nggak? Makanan yang Bapak Ibu beli hari ini, tahan nggak sampai setahun depan? Nggak tahan, expire date, ya kan? Ya kan? Tapi firman Tuhan tidak pernah expire date. Kalau kita melihat bagaimana murid-murid Yesus, apakah semuanya dengan latar belakang yang sama? Tidak kan? Ada seorang orang pintar, ada dokter di dalamnya. Ya kan? Ada dokter, ya kan? Ada profesional, ada juga orang yang berkarakter keras, yang orangnya pelin-pelan, ya kan? Yang mudah begini, mudah begitu berubah. Tetapi saat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan saudara dan saya adalah orang-orang itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Mau dia penjahat, mau dia penjina, mau dia pendosa, mau dia orang yang dengan latar belakang, dengan karakter yang tidak baik. Selama dia tetap berjalan dan meminta anugerah Tuhan Roh Kudus, maka dia akan dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Yaitu saudara dan saya. Maka dikatakan pergilah. Arti pergi bukan berarti kita tetap menetap di dalam satu tempat, dalam satu keadaan. Benar nggak? Pergilah. Iya saya pergi, saya diam aja. Pergilah kata mama, beli garam. Iya saya pergi. Itu namanya pergi nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Pergi berarti beranjak dari tempat posisi semula. Beranjak dari situasi yang tidak enak. Beranjak dari zona yang tidak nyaman. Bahkan dalam situasi tertentu, Tuhan bilang pergi. Walaupun kita dalam berada posisi yang nyaman. Kalau Tuhan yang suruh pergi, kita harus pergi. Benar nggak? Karena ada rencana Tuhan di dalamnya. Katakan amin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mau, dan Tuhan mau memakai saudara menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Saya bukan pendeta, gimana saya mau baptis jemaat tuh, orang yang mau terima Tuhan Yesus, bawa ke gereja, jumpai dengan pendeta gereja setempat, saya bawa jiwa ini, Pak Pendeta, Pastor Ari, dia mau terima Tuhan Yesus. Ya kan? Bawa ke gereja, di mana saudara bertumbuh. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Amin. Dari berbagai macam latar belakang kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus dipilih Tuhan. Dari berbagai macam saudara, karakter, latar belakang saudara, saudara dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. 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 Cerita Petrus, dalam gambaran cerita Petrus kita sering mendengar ya kan. Waktu dia lagi di tengah laut, saat dia memandang Tuhan fokus, maka dia dapat berjalan berdiri di atas air. Saat dia melihat sekelilingnya, Alkitab mengatakan dia tenggelam.
Maka kita sebagai who am I, siapa saya di hadapan Tuhan. Saudara adalah umat pilihan Tuhan. Kalau saudara pegang ini terus, saya umat pilihan Tuhan. Saya umat pilihan Tuhan. Saya umat pilihan Tuhan. Walaupun apapun yang menyandung saudara. Misalnya keadaan apapun. Saudara akan tetap menghasilkan buah. Di tengah situasi yang mungkin tidak enak. Di tengah keadaan yang mungkin tidak nyaman. Saudara akan tetap berbuah. Amin. Amin. Karena apa? Karena pandangan kita fokus kepada Tuhan. Karena pandangan mata hati pikiran kita hanya kepada Yesus, Sang Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Amin. Roma 8 tadi ayat 28 sudah dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Dia. Bagi saudara yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yakin saudara dipilih Tuhan? Amin. Dengan bangga katakan, saya umat pilihan-Mu Tuhan. Angkat tangan kita. Katakan, saya umat pilihan-Mu Tuhan. Mari saudaraku, katakan, saya umat pilihan-Mu Tuhan. Saya mau dipakai untuk menjadi saksi Tuhan. Dan menghasilkan buah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Buah roh kembali lagi dibentuk. Bukan dalam keadaan 1-2 hari, 1 tahun atau 2 tahun. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Dibentuk membutuhkan proses waktu yang panjang Bapak Ibu. Buah, ada gambaran buah roh, buah jiwa-jiwa, dan buah pertobatan. Amin. Waktu-waktu ini dikatakan pada hari-hari terakhir ini adalah hari-hari terakhir. Kenapa tadi saya katakan hari-hari terakhir? Hari-hari terakhir itu dikatakan sejak Yesus naik ke surga, pencurahan Roh Kudus, sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu yang dinamakan hari-hari terakhir. Jadi bagi kita saat ini adalah hari-hari terakhir. Makanya pada saat itu Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius sudah mengatakan hari-hari terakhir. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan, tapi setiap kita pastinya mau untuk menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang suci, kudus, tidak bercacat celah. Saya juga berusaha, saudaraku. Saya percaya pendeta-pendeta siapapun juga akan tetap berusaha menjaga itu untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah dikatakan di ayat 17. Kita baca bersama yuk. Boleh yang berdiri yuk, berikan saya, kita sama-sama membaca ayat terakhir. Yuk, 3, 2, 1. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ditegaskan kembali dengan kata, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi intinya adalah kasih. Siapa saya, who am I? Siapa saya di hadapan Tuhan? Poin keempat, saudara harus dipenuhi dengan kasih Bapa. Kalau saudara menyadari saudara adalah wujud kasih Bapa, perpanjangan kasih Bapa akan di dunia ini. Kembali lagi, mata hati pikiran segala sesuatu kita tertuju dan terpusat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kalau kita boleh menghayati kehidupan ini, banyak harapan-harapan hancur karena kurangnya kasih. Benar nggak? Benar nggak? Banyak harapan-harapan hancur karena kurangnya kasih. Dalam sebuah rumah tangga, yang mungkin suami merasa atau istri merasa udah nggak ada kasih, ya kan? Udah saya nggak ada rasa, artinya dia udah terlalu melukai saya. Tapi kalau kasih Bapa itu penuh, maka apapun yang terjadi, kasih itu akan tetap terus mempersatukan. Saya sering ketemu dengan orang-orang yang senior, dia bercerita pernikahan mereka sampai ada yang 30, 40, bahkan ada 50. Bahkan saya pernah menghadiri yang wedding anniversary 70 tahun ya, usia pernikahan mereka. Dia berkata gitu kan ya, dia bercerita, aduh rumah tangga kami banyak banget, kalau nggak kuat salah satunya bisa berpisah. Karena apa? Banyak harapan hancur karena kurangnya kasih. Ya kan? Tetapi kalau kasih itu Tuhan, kasih Bapa itu penuh, maka kita akan tetap kuat bertahan. Pandangan kita hanya kepada Yesus, fokus kita hanya kepada Tuhan. Kasih Tuhanlah yang memenuhi. Saudara ada di sini, saya ada di sini untuk menjadi perpanjangan kasih Bapa, untuk menyatakan wujud kasih Bapa bagi dunia ini, di tengah dunia yang krisis akan kasih, ya kan? Di tengah pekerjaan, mungkin rasanya bosnya menyebalkan. Tapi kalau saudara penuh dengan kasih Bapa, saudara percaya saya ditempatkan di tempat pekerjaan ini untuk saya berdoa bagi dia. Untuk ada keselamatan
di tempat kerja saya, untuk ada penuaian jiwa-jiwa. Saudara berada di dalam suatu keadaan yang tidak enak. Saudara percaya bahwa saudara ditempatkan bukan untuk hal-hal biasa, tapi untuk suatu perkara yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah di dalam who am I, siapa saya di hadapan Tuhan. Poin pertama, sekali lagi saya ingatkan, bagi saudara dan saya adalah wujud kasih Bapa akan dunia ini, perpanjangan kasih Bapa akan dunia ini. Poin kedua, saudara dan saya adalah sahabat Kristus. Amin. Untuk menjadi sahabat Kristus, mari kita sama-sama untuk melakukan apa yang perintah Tuhan lakukan, dimampukan. Amin. Saya juga belajar, saudaraku. Saya nggak mau seperti Rasul Paulus katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul yang hebat aja mengatakan seperti itu, apalagi kita. Ya kan? Makanya oleh karena itu poin kedua, kita adalah sahabat Kristus yang hari demi hari kita harus pegang ini. Kita melakukan perintah Tuhan. Amin. Dan poin yang ketiga dikatakan, saya adalah umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Yang diperintahkan Yesus untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, dan banyak orang-orang dapat merasakan dan melihat perubahan. Apakah itu buah pertobatan, apakah itu buah jiwa-jiwa, apakah itu buah Roh Kudus yang dihasilkan lewat kejadian-kejadian yang kita alami, yang dihasilkan di dalam proses waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Dan poin yang terakhir adalah, saudara adalah kasih, penuhi hidup kita dengan kasih Bapa. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Saya mengajak saudara untuk boleh menyembah sebelum kita menutup di dalam doa. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita, menyentuh setiap hati kita. Tuhan, kami membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Bapa. Karena dunia ini krisis akan kasih. Tapi kami tidak mau Tuhan kekurangan kasih-Mu Bapa. Kami mau dipenuhi dengan kasih-Mu Bapa. Kami mau Tuhan senantiasa mengalir dalam kasih-Mu Bapa. 4 poin ini Tuhan. Who am I? Siapa kami di hadapan Tuhan? Siapa saya di hadapan-Mu Tuhan? Kami adalah bentuk wujud kasih-Mu Bapa. Kami adalah perpanjangan kasih-Mu Bapa. Sekalipun Tuhan mungkin lingkungan kami, sekalipun mungkin saudara kami meninggalkan kami, sekalipun mungkin orang-orang sekitar kami yang kami kasih mengecewakan kami, tapi kami tidak mau kekurangan kasih-Mu Bapa. Tuhan, Engkau baik dalam hidup kami. Dan poin yang kedua, kami diingatkan Tuhan bahwa kami adalah sahabat-Mu Yesus. Kami punya sahabat sejati yang tidak pernah meninggalkan kami. Mau jam berapapun Tuhan kami datang kepada Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Maka hamba berdoa bagi umat-Mu, taruh tangan-Mu taruh tangan-Mu saudaraku di dadamu. Katakan, Yesus, Engkau adalah sahabatku. Engkau lebih mengenal dari pasanganku. Engkau lebih mengenal dari anak-anakku. Engkau lebih mengenal dari orang tuaku. Karena Engkau adalah sahabat sejatiku, Yesus. Katakan itu saudaraku, sekalipun mungkin saudara punya sahabat yang dipercaya, tetapi sahabat yang terlalu sangat kita yakini yang tidak pernah meninggalkan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan poin yang ketiga, saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara, dengar baik. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara harus keluar dari tengah keterpurukan atau ketidakberdayaan saudara. Tuhan izinkan hal-hal yang tidak nyaman untuk saudara berjumpa dengan Tuhan. Bahkan kalau saat ini saudara menghadapi suatu keadaan yang nyaman sekali, tetapi Tuhan menggoncangkannya
Untuk saudara lebih berjumpa dengan satu pribadi yang penuh kasih itu Bapa. Katakan saudara, Bapa kami perlu Engkau. Yesus, Engkau sahabat sejatiku. Untuk apa saudaraku? Untuk saudara dan saya menghasilkan buah. Buah itu dapat dirasakan orang lain. Buah itu dapat dilihat orang lain. Dan orang lain tanpa kita sadari atau kita sadari mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan diberkati. Dan poin keempat yang dikatakan adalah kasih. Kita perlu kasih Bapa. Kita harus penuh kasih Bapa. Saya mengajak jemaat Tuhan dengan posisi sambil fokus kepada Tuhan. Kita katakan, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Bapakku persembahkan tubuhku. Haleluya. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri sambil dengan posisi menyembah. Taruh tanganmu di dadamu. Katakan, haleluya. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati ku sembahkan Tuhan. Sambil pejamkan mata saudaraku, angkat pujian ini, fokuskan, who am I, siapa saya di hadapan Tuhan. Bapa, kami mempersembahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, sehingga di tengah keadaan akhir hari ini Tuhan, di hari-hari terakhir ini, kami tetap penuh dengan kasih-Mu Bapa. Ku sembahkan, ku sembahkan apa yang menjadi isi hatimu. Dia ada di sini. Dia melihat apa yang saudara sedang rasakan. Ingat baik, tidak ada pribadi seperti Yesus yang menerima saudara apa adanya. Dia sahabat sejati kita. Haleluya. Ku sembahkan Yesus Tuhan. Ku sembahkan amin Tuhan, amin Bapa, amin Tuhan, amin Yesus. Namamu ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Buat kami indah Tuhan. Sekalipun manusia mungkin tidak melihat keindahan-Mu, tetapi di mata-Mu Tuhan kami indah. Kami menjadi pribadi yang indah. Kami menjadi pribadi yang menjadi kesukaan-Mu Bapa. Buat kami bercahaya Tuhan, dan orang-orang dapat melihat cahaya itu dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Kami tidak mau Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Kami mau Tuhan, hidup kami dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyadari Tuhan, siapa kami di hadapan Tuhan, dan kami mau menghasilkan buah. Tidak peduli usia kami berapa, baik remaja, dewasa, tua, kami dipakai
dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Kami dipakai Tuhan untuk menjadi surat yang terbuka. Siapa saya, siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah. Tuhan ingin berbicara kepada Bapak Ibu secara pribadi. Tuhan ingin lebih lagi memberikan kelegaan. Karena mungkin tantangan-tantangan ke depan akan lebih banyak. Tetapi selama Yesus bersama kita, kita dapat melewati setiap tantangan-tantangan itu dengan kemenangan. Kita dapat melihat Yesus berdiri depan kita, dan Tuhan menghalau setiap musuh-musuh kita, dan memberikan kita kemenangan bahkan kemuliaan yang lebih lagi. Katakan apa yang menjadi doa-doa saudara pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, marilah segala yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan, Kau mengata mari bersukacitalah senantiasa. Kami dipanggil untuk suatu perkara yang besar. Kami tidak dipakai dengan hal-hal yang biasa, tetapi hal yang luar biasa. Karena Tuhan kami luar biasa. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan untuk melayani dan mengasihi Engkau, untuk menceritakan Yesus Kristus kami keren, Yesus Kristus kami dahsyat, Yesus Kristus sangat mengasihi kami. Dan dengan bangga kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biar kiranya setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan dibangkitkan imannya, bukan hanya hari ini, tapi hari besok, lusa, dan seterusnya. Iman kami dibangkitkan. Kami berjalan dengan penuh iman, dengan kekuatan Tuhan, karena janji firman-Mu, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, berlari dan tidak akan pernah lelah, berjalan dan tidak akan pernah lesu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa sekali lagi, biar pengurapan baru, pencurahan-Mu Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami semakin menguasai kehidupan kami. Dengan kantong anggur yang baru kami siap dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami dipakai untuk menjadi berkat bagi Yerusalem kami, bagi keluarga kecil kami, bagi Yudea kami, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berkati umat-Mu Tuhan, sehingga ibadah hari ini bukan menjadi suatu ibadah luar biasa, tapi karena kami mengalami perjumpaan Tuhan menjadi ibadah yang luar biasa buat kehidupan kami. Diberkatilah Engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin.